Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya itu berkesempatan melayani jemaat baik itu yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Bapak Ibu, beberapa kali saya melayani jemaat itu berada di rumah sakit, terutama di ICU. Bapak Ibu, kalau dokter, suster itu masuk ruang ICU itu biasa gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita orang awam gitu ya, ketika masuk ruang ICU itu rasanya deg-degan Bapak Ibu. Karena apa? Yang terdengar tuh hanya bunyi duk, nik, duk, nik, duk, nik gitu ya. Yang terdengar tuh hanya itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika saya masuk ruang ICU gitu ya, berkesempatan untuk mendampingi beberapa jemaat yang pada waktu itu masuk ke ruang ICU Bapak Ibu, saya memperhatikan Bapak Ibu, di ICU itu nggak boleh ditunggu Bapak Ibu, ada jam-jamnya. Jadi cuma jam besuk ke ICU itu cuma 1 jam. Ketika cuma 1 jam, keluarga boleh menjenguk, menengok gitu ya Bapak Ibu. Kadang orang yang ada di ICU pun nggak merespon gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita boleh sama-sama memperhatikan di tengah-tengah kondisi yang mereka tidak berdaya, di tengah-tengah kondisi yang mereka mengalami kesakitan, di tengah-tengah kondisi yang mereka berjuang antara hidup dan mati, di tengah-tengah kondisi seperti itu, orang-orang yang mereka kasihi, suami, istri, anak, teman, itu tidak bersama-sama dengan mereka. Hanya di jam-jam tertentu mereka itu hadir, di jam-jam tertentu mereka menyapa, di jam-jam tertentu mereka itu ngajak ngobrol. Tetapi di masa-masa kritis, kita boleh sama-sama melihat mereka berjuang antara hidup dan mati. Mereka tidak didampingi oleh orang-orang yang terkasih. Bapak Ibu, mungkin yang di antara Bapak Ibu yang punya saudara, punya istri, punya suami yang dulunya pernah di ruang ICU gitu ya, dipanggil itu ketika nunggu di depan ruang ICU itu deg-degan karena apa? Nunggu keluarga ini dipanggil gitu ya, jangan-jangan ada apa di dalam. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi yang mereka tanpa daya, keterbatasan orang-orang terkasih, keterbatasan suami, keterbatasan istri, tidak bisa mendampingi mereka. Tapi pada pagi hari ini kita mau sama-sama melihat ada satu pribadi yang tidak pernah terbatas oleh waktu. Ada satu pribadi yang hadir di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, yaitu adalah Allah Sang Immanuel, yang hadir di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan di tengah-tengah kondisi ketika saya dan Bapak Ibu itu harus berjuang di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana Allah Sang Immanuel itu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, kita mau sama-sama melihat bahwa apa arti Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, kita boleh sama-sama melihat bahwa kata Immanuel itu diangkat oleh Yesaya pada waktu itu. Bapak Ibu, kata ini diangkat oleh Yesaya pada waktu itu kepada seorang raja Yehuda yang sedang menghadapi krisis dan ancaman yang besar. Bapak Ibu, seorang raja ini melihat bangsanya itu sedang dalam keadaan yang krisis. Dia sedang akan diserang oleh negara lain, dia akan dijajah dan dihancurkan. Dan di tengah-tengah kondisi yang krisis, kondisi yang terpuruk itu, Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada sang raja itu. Tapi Bapak Ibu, dikisahkan di sini tentang bagaimana Raja Ahaz itu menolak apa yang diberitakan oleh Yesaya. Dia lebih mengandalkan manusia, dia lebih mengandalkan negara lain untuk menolong dia, untuk menyelamatkan bangsanya. Tapi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah kondisi manusia tidak mempercayai Tuhan, di tengah-tengah kondisi manusia meninggalkan Tuhan, tetapi janji Tuhan penyertaan Allah Sang Immanuel itu tetap dinyatakan dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat apa arti Tuhan menyertai kita. Sang Immanuel itu yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat yang pertama, Allah dekat dengan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perjanjian lama,
Allah itu digambarkan dengan sosok yang dia kudus, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Bapak Ibu ingat kisah di mana ketika Musa membawa keluar bangsa Israel itu dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Ketika mereka sampai di Gunung Sinai, Bapak Ibu, orang-orang Israel itu tidak bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Tapi siapa? Musa yang harus naik ke atas gunung. Tuhan berbicara kepada Musa, dan Musa itu menyampaikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama kita melihat Allah itu terasa jauh untuk dijangkau oleh manusia. Terasa Allah itu adalah Allah yang transenden, itu yang jauh untuk kita jangkau. Tapi kita boleh melihat di dalam perjanjian baru, Allah itu Allah yang dekat, Allah yang Immanuel itu hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita boleh sama-sama melihat kata Immanuel, gitu ya, kita akan sama-sama melihat kata Immanuel. Immanuel atau Immanuel, gitu ya Bapak Ibu, adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani, atau yang berarti Tuhan beserta kita, gitu ya. Nama ini terdiri dua kata Ibrani Bapak Ibu, yaitu dari kata El, itu artinya Tuhan, dan Imanu itu artinya beserta kita. Setelah 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya, setelah 400 tahun Tuhan itu tidak memberikan firman kepada umatnya, di dalam Injil Matius pasal yang pertama kita boleh sama-sama melihat janji Immanuel di dalam perjanjian lama digenapi. Allah itu menjadi manusia, diam di antara kita, bersama-sama dengan kita, dia dekat dengan kita, dia hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Allah yang menjadi manusia itu hadir merasakan apa yang dirasakan oleh siapa? Manusia. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa apa yang kita alami di dalam hidup ini itu tidaklah mudah. Kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan hari ini, kalau kita boleh sama-sama jujur di hadapan Tuhan bahwa ini tidak mudah Tuhan. Sampai kapan pandemi ini berakhir? Sampai kapan selesai? Sampai kapan? Dan pertanyaan itu tidak habis-habisnya. Tapi hari ini kita boleh sama-sama diingatkan, di tengah-tengah perjuangan kehidupan kita punya Allah Sang Immanuel, Allah yang dekat dengan kita. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun yang kita alami, kita bisa datang berseru kepada Dia. Dia hanya sejauh doa. Hingga kalau kita boleh sama-sama melihat melalui kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Allah bukan lagi Allah yang jauh, tetapi kini melalui Yesus, Dia adalah Allah yang dekat dan mendengar doa, dan Ia tahu setiap kebutuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika dekat itu pastinya akan tahu apa yang kita alami, apa yang kita butuhkan, betul? Ketika saya dekat dengan Helen, maka saya akan tahu kesukaan Helen itu apa yang menjadi kebutuhan Helen, apa yang harus saya lakukan untuk menolong Helen ketika Helen itu mengalami situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Allah, Bapak Ibu. Allah yang dekat dengan kita itu tidak hanya Allah yang diam saja di dalam kehidupan kita, tetapi Allah yang dekat itu juga adalah Allah yang aktif, yang akan menolong di dalam kehidupan kita. Dia Immanuel, hadir bersama-sama dengan kita melalui setiap musim kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang dekat dengan kita, yang kedua, apa yang kita boleh renungkan? Yang kedua, Allah yang menyertai kita adalah Allah yang dekat. Itu berarti saya dan Bapak Ibu itu yang kedua adalah berani menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang berani menghadapi segala sesuatu, Bapak Ibu, keberanian seseorang itu ada batasnya. Manusia itu memiliki batas-batas tertentu di dalam kehidupan. Oh, saya berani ini, tapi saya tidak berani dengan ini. Nah, Bapak Ibu, ketika saya dan Bapak Ibu itu terbatas untuk menjalani kehidupan ini, gitu ya Bapak Ibu, kita
kita itu mengalami yang namanya ketakutan demi ketakutan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melihat ada Sang Immanuel bersama dengan kita berani menghadapi segala sesuatu. Karena apa Bapak Ibu? Kehidupan saya dan Bapak Ibu itu bukan seperti ilmu matematika gitu ya. 1 ditambah 1 itu 2. Matematika itu jelas ya. 1 ditambah 1 pasti 2. Nggak ada 1 tambah 1 itu 3. Renek guru matematika ini dipecat kayak gitu ya. 1 tambah 1 mesti 2 gitu ya Bapak Ibu. Nah, kehidupan yang saya jalani bersama dengan Bapak Ibu itu bukan sebuah kehidupan yang pasti seperti matematika. 1 ditambah 1 itu 2, bukan. Tetapi kehidupan saya dan Bapak Ibu ketika kita menjalaninya, saya dan Bapak Ibu itu seperti kadangkali Tuhan itu tempatkan kita untuk menjalani kehidupan ini seperti kita naik di roller coaster. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan gambar ini, ketika Bapak Ibu perhatikan gambar ini, ya naik roller coaster, Bapak Ibu yang pernah naik roller coaster atau melihat gambar ini, Bapak Ibu ada satu perjalanan yang ditempuh gitu ya Bapak Ibu, dari naik atas itu dipompa adrenalin itu langsung turun ke bawah, naik lagi, turun lagi ke bawah. Nah, teriakan-teriakan itu begitu luar biasa. Saya aja enggak berani Bapak Ibu naik itu ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini itu digambarkan kehidupan saya Bapak Ibu gitu ya. Kita enggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saya dan Bapak Ibu sedang berada di puncak kehidupan kita. Segala sesuatu itu baik di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak ada pernah yang bisa menjamin sampai kapan saya dan Bapak Ibu itu berada di dalam puncak kehidupan kita. Ada masanya Tuhan itu mengizinkan saya dan Bapak Ibu untuk melalui satu masa di mana saya dan Bapak Ibu diterjunkan di dalam kehidupan ini. Untuk melalui masa-masa sukar di dalam kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu, apapun yang kita boleh jalani, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun kita berada di puncak, ataupun sekalipun saya dan Bapak Ibu itu berada di bawah di dalam kehidupan kita berani melaluinya. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena apa? Dengan siapa kita berjalan. Bukan karena kekuatan kita bisa melaluinya, tetapi yang menjadi kita bisa berani adalah karena apa? Dengan siapa kita berjalan. Itu berbeda. Betul ya Bapak Ibu? Ketika di hadapan kita ada seekor ular besar gitu ya Bapak Ibu, seekor ular besar kita takut. Tetapi ketika kita bersama dengan pawangnya ular, kita merasa aman. Betul? Demikian juga di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ketika saya dan Bapak Ibu diizinkan untuk melewati setiap hal di dalam hidup kita berani. Bukan karena siapa kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena siapa? Karena ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita berjalan tidak sendiri, tetapi ada Sang Immanuel itu menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita boleh sama-sama melihat pemazmur. Di dalam Mazmur yang ke-23, pemazmur itu menegaskan di situ, sekalipun aku melewati atau berada di dalam lembah-lembah kekelaman, Engkau pun ada di sana. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita hari ini mungkin mengalami pergumulan yang berat ataupun ringan. Setiap kita memiliki beban masing-masing berbeda. Tetapi hari ini kembali lagi kita diingatkan di momen Natal ini, Kristus itu hadir dalam kehidupan kita. Dia lahir untukku dan untukmu. Dia dekat dengan setiap kita. Di setiap apapun yang kita alami, setiap apapun yang kita boleh jalani, Kristus itu hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, firman Tuhan itu mengatakan di dalam Roma, itu mengatakan bahwa tidak ada satupun itu yang bisa memisahkan setiap kita dari kasih Kristus. Baik itu penderitaan, baik itu kesusahan, sakit penyakit, atau apapun. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini ke depan kita akan memasuki gitu ya, mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita yakin kita bisa melalui, bukan karena kekuatan kita, tapi karena apa? Karena kekuatan dari Tuhan. Ada Allah Sang Immanuel bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, ada sebuah cerita gitu ya Bapak Ibu, ada sebuah cerita seorang ibu
tiba-tiba Bapak Ibu di depannya ini ada angin puting beliung. Jadi ada angin puting beliung, sang anak itu berkata, "Mah, berhenti, berhenti. Di depan itu ada angin puting beliung. Berhenti, Mah, berhenti." Kita berhenti di sini saja. Sang mama bilang, "Enggak, kita jalan." Mamanya jalan mengendarai mobil itu, Bapak Ibu, dia jalan mengendarai mobil. Terus kemudian Bapak Ibu sudah mau sampai di mana angin itu berputar-putar. Sang anak itu berkata lagi, "Mah, berhenti, Mah, berhenti." Sang mama bilang, "Tenang, kita jalan." Bapak Ibu, sang mama itu akhirnya jalan dan dia itu menerjang angin puting beliung itu. Dan ketika dia menerjang, dia benar-benar Bapak Ibu dengan susah payah dia mengendalikan mobil itu. Dia susah payah mengendalikan mobil itu. Tapi dia bisa melewatinya dengan baik. Dan ketika menoleh ke belakang, sang anak itu berkata, "Mah, kita bisa melewatinya. Mah, kita selamat." Bapak Ibu, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu mungkin seperti cerita ini. Saat ini kita sedang menanggung beban yang berat. Apakah kita akan seperti anak ini berkata, "Stop, berhenti, menyerah saja, tidak usah dilanjutkan"? Ataukah kita seperti seorang ibu ini, dia berkatakan, "Aku akan lanjut, aku akan hadapi itu." Karena kita bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita boleh menengok ke belakang, kita boleh sama-sama melihat, kita melaluinya. Karena ada tangan Tuhan yang penuh kasih, itu menopang dan memberi kita. Bapak Ibu, ada seorang ibu yang dia itu bergumul tentang sakitnya. Bapak Ibu, hari-harinya sebelumnya itu berjalan dengan baik, gitu ya. Dia termasuk salah satu keluarga yang lumayan mapan. Suami, anak-anak, semuanya itu baik. Nah, suatu ketika Bapak Ibu di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah kehidupannya yang baik-baik, Bapak Ibu tiba-tiba dia merasakan bahwa tangannya ini tidak bisa digerakkan. Ketika tangannya ini tidak bisa digerakkan, Bapak Ibu, ya, bukan hanya tangannya Bapak Ibu, kepalanya ini kayak mau copot, mau lepas. Sakitnya dari ujung kepala sampai ke tulang belakang. Bapak Ibu, akhirnya suaminya itu memutuskan untuk membawa ibu ini ke rumah sakit. Membawa ke rumah sakit, dilakukan check up semuanya, dilakukan pemeriksaan semuanya. Bapak Ibu, ketika dilakukan pemeriksaan, check up dan lain sebagainya, Bapak Ibu, maka diketahui bahwa ibu ini terkena kanker. Seperti terasa dunia ini runtuh gitu ya Pak Ibu, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sang dokter ini gitu ya Pak Ibu. Di tengah-tengah kondisi yang dia itu sedang dalam keadaan yang baik, suami, anak-anak semuanya baik, tapi di situ seperti petir itu menyambar di siang hari, terdengar dokter itu mengatakan bahwa ibu ini terkena kanker dan stadium akhir. Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti itu, perjalanan yang mereka boleh pulang dari rumah sakit menuju rumah untuk bertemu dengan anak-anaknya itu menjadi sebuah perjalanan yang panjang sekali, menjadi sebuah perjalanan yang berat sekali untuk mengatakan apa yang terjadi kepada istri dan mamanya ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti itu, ketika sampai di rumah, ketika diceritakan kepada anaknya bahwa mamanya ini mengidap kanker, Bapak Ibu, sang anak kecil gitu ya, sang anak kecil itu di tengah-tengah mamahnya itu merasa bahwa sudah tidak ada harapan. Dokter mengatakan ketika di kemo, ketika harus mengalami radiasi dan ini semua ya kemungkinan kecil. Bapak Ibu, sang anak ini yang masih SD gitu ya, dia berdiri, dia peluk mamahnya. Dia katakan, "It's okay, Ma. Mama tidak sendirian. Ada saya yang bersama-sama dengan Mama. Dan ada Tuhan yang bersama-sama dengan Mama." Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang kaki sudah lemas, tidak punya tenaga, disitulah ketika sang anak itu memeluk mamahnya. Anak itu berkata, "It's okay, Ma. Ada aku yang bersama Mama, ada Papa, ada Cece, dan ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita." Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti itu, sang mama kembali bersemangat
untuk menjalani pengobatan demi pengobatan. Dan di tengah-tengah pengobatan yang dilakukan, Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita kembali melihat kepada diri kita. Mungkin saya dan Bapak Ibu mengalami lembah-lembah kekelaman tidak seperti ibu ini. Tetapi setiap kita punya lembah-lembah kekelaman masing-masing. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa Allah beserta dengan kita. Dia adalah Sang Immanuel, itu hadir di dalam kehidupan kita, yang menyertai, menopang, dan menolong di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa kita punya Allah yang dekat, kita punya Allah yang selalu menyertai, yang menopang, memberikan pertolongan kepada setiap kita. Bapak Ibu, saya gambarkan bahwa di setiap situasi kehidupan kita dia ada. Ketika saya dan Bapak Ibu itu melakukan apapun, dia melihat. Ketika kita melakukan hal yang baik ataupun ketika kita melakukan hal yang tidak baik, betul? Ketika Allah Sang Immanuel itu hadir bersama-sama dengan kita, pastinya dia melihat apapun yang saya dan Bapak Ibu lakukan. Ketika saya dan Bapak Ibu melakukan hal yang baik, dia lihat. Ketika saya dan Bapak Ibu melakukan hal yang tidak baik pun, dia juga melihat. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini yang ketiga, poin yang ketiga kita boleh disadarkan bahwa ketika kita punya Allah yang Immanuel itu, kita tidak hanya mengerti, dia menyertai, menolong kita, tetapi kita juga mau di dalam kehidupan kita hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang papa mengajak anaknya itu jalan-jalan, menelusuri jalan setapak kanan kiri itu terbentang sawah yang luas. Bapak Ibu, ketika sang anak ini sedang menikmati pemandangan bersama dengan bapaknya, tiba-tiba bapaknya itu stop, nak, lihat pohon mangga. Ya, dia melihat ada sebuah pohon mangga itu pohon mangga ini itu buahnya itu lebat. Ketika papahnya ini melihat buahnya lebat, maka papahnya itu kemudian langsung pasang posisi. Dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan. Bapak Ibu, dia melihat tidak ada orang. Terus dia berpesan kepada anaknya, "Nak, nanti kalau papa naik, kalau ada orang kamu bilang yuhu," gitu ya. Bapak Ibu, terus papahnya ini akhirnya naik. Bapak Ibu, papahnya ini naik. Ketika bapaknya ini naik ke atas pohon mangga, dia mau mengambil mangga ini, Bapak Ibu. Anaknya itu langsung teriak, "Yuhu!" Bapaknya lihat, dia lihat tuh nggak ada orang. Apa dia nggak kelihatan? Dia cepat-cepat turun. Terus dia katakan, "Nak, papa kan pesen kalau ada orang baru bilang yuhu." Terus anaknya bilang, "Iya, Pak." Ya udah. Papanya naik lagi, Bapak Ibu. Ketika papanya naik lagi, gitu ya, dari atas dia teriak, "Ingat ya, Nak ya, kalau ada orang bilang yuhu." Bapak Ibu, apa ini mau mengambil mangga ini? Kemudian ketika mau meraih ini, sang anak kemudian berkata, "Yuhu," gitu ya. Papanya itu langsung apa? Cepet-cepet turun lagi. "Mana, enggak ada orang, Nak." "Pak, ada, Pak. Kamu itu ngaco," gitu ya. Papanya naik lagi, Bapak Ibu. Papanya naik lagi. Ketika sampai di atas pohon mangga lagi, Bapak Ibu, papanya mau ngambil mangga itu. Anaknya kemudian kembali lagi berteriak, "Yuhu," gitu ya. Bapak Ibu, papanya ini kesel sekali gitu ya. Terus dia turun. "Nah, coba kamu perhatikan, mana ada orang di sini? Tidak ada satu orang pun. Kenapa kamu teriak yuhu?" Sang anak ini berkata, "Pak, kata lause sekolah minggu, ada Tuhan yang selalu melihat kita. Ada Tuhan yang memperhatikan kita." Bapak Ibu, ketika anak ini ngomong gitu, kalau saya guru sekolah minggunya gitu ya, saya senang sekali Bapak Ibu ya. Anak ini itu mendengar dan dia itu tahu bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, ketika papahnya mendengar apa yang dikatakan anak ini, papahnya itu tertunduk dan dia berkata, "Ayo nak, jalan lagi." Nggak jadi Bapak Ibu ngambil pohon mangga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kehidupan saya dan Bapak Ibu seperti papa ini. Kita lebih takut manusia daripada kita takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, yang menjadi standar kehidupan kita itu manusia, bukan Tuhan. Ketika kita mau melakukan hal yang salah ataupun kita melakukan hal yang baik, kita melihat apakah dia menilai saya itu baik ataukah dia menilai saya itu jelek.
kehidupan saya dan Bapak Ibu dibangun dengan reputasi berdasarkan standar manusia. Kita lebih takut kepada manusia daripada kita takut kepada Tuhan. Seperti Papa tadi, gitu ya, dia merasa tidak ada orang satupun, tidak ada orang yang melihat, gitu ya, maka dia bisa leluasa untuk mengambil mangga yang bukan punyanya dia. Demikian juga kita sadari dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, seringkali saya dan Bapak Ibu seperti itu. Ketika kita akan melakukan dosa, ketika kita akan melakukan segala sesuatu yang mendukakan hati Allah, kita tidak pernah memikirkan bahwa ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman ini, Bapak Ibu, saya kembali ditegur gitu ya Bapak Ibu, bahwa kehidupan saya dan Bapak Ibu itu diawasi 24 jam oleh Tuhan. Dia tidak pernah terlelap dan dia tidak pernah tertidur dalam kehidupan kita. Dia tahu setiap gerak-gerik, bahkan sebelum kita mengucapkannya, sebelum kita memikirkannya pun, dia tahu. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu pada hari ini saya mengajak setiap kita Bapak Ibu, ketika kita tahu ada Allah Sang Immanuel itu hadir dalam kehidupan kita, mari kita kembali lagi memotivasi diri kita, saya mau hidup